Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wajhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Amin. Berbahagialah kita pada saat ini bisa berkumpul kembali dalam rangka melakukan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan telaah dengan mengikuti majelis taklim yang kita akan laksanakan ini. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, ketika saya mengevaluasi mahasiswa bimbingan saya, perwalian saya, pengen mengetahui hasil semester yang barusan selesai dibandingkan dengan semester yang lalu. Kalau mempunyai rata-rata nilai itu lebih, maka saya akan beri bonus. Artinya si mahasiswa ini mempunyai progres yang bagus. Bonusnya berupa penambahan pengambilan mata kuliah yang akan datang. Tetapi kalau nilainya turun, ya saya beri sanksi, saya nggak mau menambah gitu. Kemudian jelimetnya itu begini, kalau ada yang bagus, saya lihat mata kuliah apa yang mendapatkan nilai yang terbaik. Ternyata satu mata kuliah tertentu, misalkan si mahasiswa saya tanya, bisa merasakan nggak mendapatkan nilai bagus ini sesuai dengan apa yang kalian pahami, apa yang kalian dapatkan. Kecenderungannya mahasiswa itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mendapat nilai bagus itu diem saja. Kalau mendapat nilai jelek itu baru bingung. Padahal sebenarnya kebalik. Sungguh kebalik sebenarnya. Kalau mendapat nilai bagus itu mestinya bingung. Loh, kok saya dapat bagus padahal saya nggak peroleh apa-apa. Mestinya kan gitu. Nanti pada saat di interview, di mencari pekerjaan, kamu dapat nilai A ini bisa apa? Kan bingung, kan nggak bisa. Tapi kebalik mahasiswa sekarang itu, kalau mendapat nilai bagus itu diam saja. Saya uber, kamu bisa apa? Kok bisa bagus gini? Ada yang terus terang saja, saya memahami Pak, apa yang ada di silabus, saya usahakan saya pahami semua. Nah, yang saya pengen soroti itu rasa bisa memahami ini. Rasa bisa merasakan apa yang diinginkan oleh perguruan tinggi dengan ketentuan silabus dan diekspresikan dalam perolehan mata kuliah yang difahami. Nah, nun sewu saja, saya ingin mengkiaskan rasa ini terhadap ibadah kita. Sebenarnya kalau kita melakukan ibadah, ini mestinya merasa senang gitu. Apakah kita betul sudah merasa senang ketika kita melakukan ibadah? Terkadang kan berat gitu, terkadang sedih. Nah, ini harus kita koreksi. Nah, contoh yang kita jelas bisa merasakan senang itu ibadah puasa. Ketika kita berbuka puasa, itu antara orang yang makan maghrib berpuasa
dengan makan maghrib karena buka puasa, itu rasanya beda. Jujur atau tidak, jelas beda. Ramadan dadakne awan-awan nyesep banyu jeding, banyu keran disesep, lah gak kuat panasnya Pak. Lu itu nanti si orang yang nyesep banyu keran ketika wudhu itu pada saat buka puasa beda rasanya, bujuk niku jelas beda, nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Lah monggo, mari kita semua contoh buka puasa ini diterapkan di semua ibadah, terutama sholat. Ketika kita bisa menyelesaikan jamaah subuh misalnya, Masya Allah luar biasa rasanya. Ini masing-masing kita levelnya beda-beda Bapak Ibu yang saya hormati. Tingkat kekhusyuannya seperti apa, tingkat keikhlasannya seperti apa. Mari kita tingkatkan itu. Jadi al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Contoh lain ini, memberi itu lebih enak, lebih mulia timbang menerima. Meskipun secara real kan enak menerima, mendapat sesuatu ya, masuk gak enak. Tapi kalau dipikir dalam ya pasti enak yang memberi. Saya sering contohkan mahasiswa itu, kalau di antara kalian satu angkatan ini besok ada yang sukses dalam berkarya, dalam mendapatkan finansial, dalam mendapatkan harta. Kemudian salah satu yang sukses itu ngundang teman-teman kalian dan ditraktir undangannya di Mekah dengan umroh yang Islam. Yang bukan Islam senilai biaya umroh itu silahkan untuk yang lain. Luar biasa ini teman-temannya senangnya ya. Yang menerima luar biasa. Tapi kita bisa bayangkan sangat beda, jauh lebih senang daripada yang menerima itu. Yang lebih senang itu yang memberi. Gitu Pak ya. Nah itulah yang kita rasakan. Memberi itu lebih mulia, lebih senang, lebih membahagiakan timbang menerima. Jadi melakukan ta'abbud, melakukan ibadah itu sebenarnya senang. Terkadang tidak. Kebedeng jamaah nggak berani mundur, Rasulullah. Karena di belakang penuh jamaah nggak berani mundur karena sungkan, terpaksa ikut wirisan di depan. Ini Rasulullah terkadang. Mestinya bahagia, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti wiritan sampai akhir wiridan. Luar biasa ini hal-hal yang bersifat rasa ini mari kita renungkan, mari kita menjadi bahan untuk meningkatkan ibadah kita. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, itu muqaddimah pada pagi ini. Kita akan melanjutkan telaah kita, kitab Tanwirul Qulub. Tiba saatnya kita membahas salah satu sifatnya Gusti Allah, wujud kita mbakok mukhalafatul hawadisi. Sekarang yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal mukhalafatul hawadisi, anapun mukhalafatul hawadisi, sifat yang keempat, mukhalafah itu beda lil hawadisi mari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru niku sing asale mboten enten menjadi enten, asale tidak ada menjadi ada, dan itu sifat khasnya alam. Alam itu sesuatu selain Allah yang asalnya tidak ada diadakan oleh Allah menjadi ada. Itu sifat khawadis, sifat yang baru. Lah Gusti Allah itu loh suloyo, berbeda dengan apa saja yang menjadi karakternya yang baru. Ini dijelimeti. Wa qalu ta'ala, dawuh Gusti Allah taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in utai saben-saben suci halikun iku rusak illa wajah, kecuali dzat Gusti Allah. Jadi segala sesuatu itu menerima rusak, bisa rusak, illa wajah, kecuali Allah. Kecuali Allah saja yang tidak bisa rusak. Karena yang membuat segala sesuatu baik surga neraka itu bisa rusak. Tapi karena Gusti Allah sudah menjanjikan surga neraka itu dibuat kholidin, dibuat
abadi, maka surga neraka ya dibuat oleh Allah tidak rusak. Jadi beda antara tidak rusaknya Tuhan dengan tidak rusaknya surga neraka itu berbeda. Kalau tidak rusaknya Tuhan itu asli karakter Tuhan, sifat dasar Tuhan itu tidak akan bisa rusak. Tetapi sifat dasar selain Tuhan itu bisa rusak, termasuk surga, neraka itu bisa rusak bila dikehendaki Allah. Karena Gusti Allah sudah berjanji akan membuat surga dan neraka itu kekal. Orang mukmin seperti kita, Allahumma amin, akan dimasukkan surga khalidina fiha. Tadi saya bacakan, wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang bermuka berwajah putih, fa fi rahmatillah, orang itu akan tetap dalam rahmatnya Gusti Allah, hum fiha khalidun, orang-orang itu di dalam surga kekal. Itu janji Allah. Sebaliknya orang munafik, orang kafir di dalam neraka kekal, janjikan Gusti Allah. Nah, naudzubillah, sama naudzubillah. Loh, saya mau lompat nih tadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah itu dalil di atasnya ternyata nggih, ngapunten. Fa maknaha monggo utai maknane keduanya, wa maknanya mukhalafatul hawadisi annahu iku sak temene Gusti Allah taala laisa mumasalan iku ora ana sapa Gusti Allah masalan iku madani li syai'in maring suci-suci. Tapi dalil kullu syai'in halikun illa wajhah tadi diterapkan di mukhalafatu juga bisa kok nggih. Semua dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang bertentangan. Sinkron. Seperti satu tujuan ditempuh dari mana saja itu akhirnya ketemu satu tujuan, mengesahkan Allah. Bon. Jadi maknanya mukhalafatul hawadisi adalah Gusti Allah itu tidak seperti segala sesuatu yang hawadis. Segala sesuatu yang baru itu tidak akan sama. Fil hudusi dalam anyare wali wazimihi lan dalam tetepe fi dzatihi dalam dzati Gusti Allah wala fi sifatihi lan ora dalam sifati Gusti Allah wala fi af'alihi lan ora dalam af'ali Gusti Allah. Sifat dzatnya Gusti Allah itu tidak sama. Wala fi sifatihi dan tidak pada sifatnya Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah itu bisa ditiru, bisa sama dengan sifat makhluk. Kasih sayang itu ya khas aslinya yang punya Gusti Allah. Tapi makhluk bisa diberikan kemiripan. Nggih, niki bedane. Jadi temriki fi dzatihi enggak bisa sama, tapi sifatihi bisa ada yang sama, fi af'ali juga bisa ada yang sama. Gitu. Nah, ini menurut saja kalau nggak hati-hati memahami ini radaan. Jadi sifat kasih sayang, saya ambil contoh, itu sesungguhnya meniru sifat kasih sayangnya Gusti Allah, meskipun tidak sempurna sesempurna kasih sayangnya Gusti Allah. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayangnya Gusti Allah mutlak di dunia dan di akhirat. Kalau Ar-Rahim ada yang mengartikan di dunia saja atau di akhirat saja. Kalau Ar-Rahman mutlak. Nah, kasih sayang ini bagi manusia diperintahkan oleh Allah untuk meniru, memberikan kasih sayang terhadap yang lain. Gitu. Nah, itu maksudnya sifatnya Gusti Allah bisa ditiru. Wala fi af'alihi, perbuatannya Gusti Allah bisa ditiru. Gusti Allah berbuat baik, kita diperintahkan untuk meniru berbuat yang baik. Gitu. Yang jelek tidak diperintahkan oleh Gusti Allah. Ini maksudnya. Terus keterangan berikutnya, falaisa jisman. Ora ana sapa Gusti Allah jisman itu berjisim. Tidak jisim, tidak konkret, tidak kena diraba. Iki halus, ini kasar, ini lentur, ini cair, ini isis, enggak bisa. Jadi tidak bisa berjisim. Jisim itu kebalikan dari abstrak. Semua benda ini kan ada yang
abstrak, ada yang konkret. Yang konkret itu ada 3 fasa padat, fasa cair, fasa gas. Jadi Gusti Allah tidak berjisim, tidak konkret seperti itu gitu. Walaysa ora ana sapa Gusti Allah qaiman iku jumeneng bijismin kelawan jisim. Jumeneng itu bahasa Jawanya, bahasa halusnya, bahasa Indonesianya ya berdiri. Jadi karena kita membayangkan diri kita itu berjisim bisa berdiri, Gusti Allah itu tidak bisa kita bayangkan berjisim yang berdiri seperti jisim kita, seperti badan kita, tidak. Amuhadian atau manceri lahu maring jisim atau melurusi oh panceri iki lho ngarepe iki burine iki tidak bisa digitukan. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Saya pernah menyampaikan bahwa ciptaan Gusti Allah itu ditempatkan dalam 2 alam, alam ruang dan alam waktu. Kemudian dikerjasamakan bareng gitu kayak. Nah, alamnya Gusti Allah tidak. Alam gaib itu tidak. Makanya iblis setan bisa nembus tembok karena dia tidak punya alam ruang. Dia alamnya di luar kemampuan kapasitas, kemampuan pikiran kita. Dia tidak butuh waktu, dia tidak butuh ruang. Jadi dia melari besok pulang lagi kemarin sekarang bisa dan kita tidak tahu itu. Dimensinya seperti apa kita tidak tahu. Nanti kalau kita sudah meninggal dibuka semua oleh Allah. Makanya Sayyidina Ali bisa pernah mengatakan bahwa realnya hidup itu adalah setelah mati. Hidup yang asli itu setelah mati. Roh kita dilepas dari jisim terus mengembara ke semua dimensi, semua alam. Nah sekarang roh kita diikat dalam jisim kita, wis gak iso nondi-nondi. Makanya para ahli, para aulia itu bisa hadir ketika kita mimpi. Kadang tidak mimpi hadir itu bisa. Tapi yang tidak mempunyai derajat tinggi, boro-boro bisa hadir, merasakan keribetan dirinya sudah kesulitan. Akhirnya nggak bisa kesana kemari nyambangi famili ini, nyambangi anak buah perjuangan ini, nggak bisa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika NU nun sewu nggih muktamar yang ke tahun 36 belum merdeka. Itu dihadiri oleh Gubernur Hindia Belanda. Waktu itu lambang NU itu baru diciptakan. Nah, gubernur ini pengen tahu apa artinya lambang NU itu. Mbah Hasyim tidak bisa jawab. Mbah Hasyim langsung memanggil Kiai Ridwan di Bubutan itu. Karena yang menciptakan yang diamani Mbah Hasyim untuk menciptakan logo NU itu Mbah Yai Ridwan. Padahal Mbah Yai Ridwan itu berkutat ikut masak menyiapkan hidangan muktamar pada saat itu. Ya gimana lagi diperintahkan oleh Yai langsung pinjam jas, pinjam sarung, berdiri. Pergi ke podium menjelaskan. Bla 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 bla, turun terusan. Ditanya, "Kamu bicara apa?" "Mbah aku ngomong apa mau di ngoten." Dan ada yang bisa memahami itu Mbah Sunan Ampel. Jadi NU itu yang membidani itu mulai Mbah Sunan Ampel memikirkan logo. Padahal 2 minggu diamani Mbah Hasyim untuk membuat logo. Sudah 13 hari tidak ketemu ide. Malam terakhir ketemu mimpi kongkon gambar. Dunya ditaleni jagat, ditaleni tambar. Itu digambar, isiku mbah artinya apa. Berdasarkan mimpinya Mbah Ridwan ditumpahkan dalam logo. Sebegitunya loh perjuangannya ulama itu. Masih dibina oleh pendahulu-pendahulu kita. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, itu sekelumit itu tadi nggih. Jadi ketika roh ini dilepas dari jisim itu malah luasa. Bisa kena sana kemari Allah. Kita belum tahu sekarang. Masih
dibuntoni oleh Gusti Allah, ditutup. Walaisa fawqa syai'in, ora ana sapa Gusti Allah fawqa syai'in itu di atas sesuatu, wa tahtahu lan la tahtahu dan tidak di bawahnya. Jadi definisi depan, belakang, atas, bawah itu kan karena di ruang ini, di alam kita, di dimensi kita. Alam dan dimensinya Gusti Allah tidak. Jadi apa saja yang kita bayangkan di dimensi kita tidak sama dengan dimensi Gusti Allah. Contohnya tidak ada atas, tidak ada bawah, segala macam itu. Dan itu sangat masuk akal. Mosok alami sepeda motor padha karo alami menungso kan enggak sama toh. Sepeda motor kan dikongkon-kongkonan. Sepeda motor itu produknya pabrik produknya manusia. Mosok tene padha alam pikirannya pabrik dengan alam pikirannya manusia. Jelas berbeda. Sangat masuk akal itu Bapak Ibu yang saya hormati. Wala khalfahalan ora burini di belakang juga enggak. Wala anyaminihi lan ora juga anu sebelah kanane, ora simali ora sebelah kirinya. Itu semua kan karakter kita hidup di ruang, di alam ruang ini. Jadi tidak semua itu. Wala yusafulan ora dan sifati sapa Gusti Allah bi harakatin wala sukunin, dan Gusti Allah tidak bisa disifati bergerak atau diam, enggak ada. Itu kan karakter kita. Pokoknya semua karakternya hawadis itu tidak bisa disamakan dengan sifat atau karakternya Gusti Allah. Tidak bisa, karena berbeda. Nah terus gimana? Ya mbok kita tidak tahu. Kita itu dibatasi oleh Gusti Allah, tidak boleh membahas zatnya Gusti Allah. Kalau itu diterjang, ya keblinger akal kita. Enggak akan mampu, dimensinya beda. Cara iwak itu harus hidup di dimensi air, dan dilepas di luar, ya kelepek-kelepek gitu. Karena bukan alamnya. Gitu. Ngoten nggih, ngapunten. Walaysa bidi ajzain, dan tidak juga Gusti Allah mempunyai juz-juz seperti kita. Kita punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya tidak. Ya. Walaysa lahu yadun, orang duwe tangan. Walaysa ora lahu kudu Allah yadun apa tangan, wala ainun lan ora ono mripat, wala udun lan kuping, wala ghairu dzalik, tidak ada, semuanya itu enggak ada. Mimma saking barang wa ya ma min samatil khaudusi iku saking pira-pira tengere barang sing anyar. Segala sesuatu yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, yang kita renungkan itu totalitas tidak seperti itu Gusti Allah. Gitu. Wa ma ta barang warada kang lumaku apa ma min dalika sing mono-mono wanahwi fil kitabi awis sunnati. Semua itu sudah dijelaskan di kitab. Kitab itu yo punya Gusti Allah yang diturunkan mulai yang terdefinisi kitab, dan kita harus percaya kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Al-Quran Nabi Muhammad, dan kitab terakhir ini mengcover, meliputi semua kitab yang sebelumnya, karena yang paling sempurna. Dan tidak hanya kitab, ada suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran. Jadi wahyu kepada Nabi Ibrahim itu berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran. Niku enten lebih rinci teman kitaban Nurun Dolam, kitab karangan Syekh Nawawi, menjelentrehkan Aqidatul Awam. Wa masrufunan dan engokaken an dhahirihi saking dhahire ma sesuatu alladzi kang yatabadaru kang agi-agi ilal amati maring wong umum. Jadi artinya sudah dijelaskan untuk bagaimana orang awam itu seperti kita memahami Gusti Allah. Ya realnya itu Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu sing pundi sih? Aqidatul Awam itu abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi taimil iksani ila akhirih. Niku
tulisane karangane Syekh Ahmad Marzuki sing mimpi diajari Kanjeng Nabi. Terus asline niku nggih ajarane Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melalui mimpi menjumpai menemui Syekh Ahmad Marzuki. Luar biasa nih. Terus nyanyian syair terbaik niku nggih Abda Ubis niku. Terus diwujudaken Allah wujud kita kok damel ujian niku sakjane jlentrehane dari Abda Ubis Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam niku disarai, dijlentrehkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Niku ulama terkenal di dunia niku. Mekah niku sing tahun wingi Ramadan wingi alhamdulillah diparingi kula diparingi saged sowan, saged ziarah ke makame alam. Kula matur, Syekh, kula nyuwun izin panjenengan, kula maos kitab panjenengan. Nurul Dolam puas kula niku jenenge tawassul. Terus kula nyuwun izin ikut membacakan, ikut menyebarkan ilmu sing panjenengan tulis dalam kitab Nurul Dolam. Kula puas kula saged matur wonten. Termasuk sowan Mbah Maimun. Mane sing paling mengsan niku nggih tem makome Siti Khadijah niku luar biasa. Napa nggih? Kula mboten saged ningali lengkap batinnya nggih otomatis nggih. Tapi secara kasar auranya itu luar biasa. Sisipan. Walaisalan ora ana ilmu apa ilmu Gusti Allah taala muktasaban iku den goleki an dalilin saking dalil aunasian utawa cukul andoruratin saking darurat. Ilmu ni Gusti Allah itu tidak bisa dicari dalil-dalilnya dan tidak bisa dicari ini dari mana penyebabnya. Benten kali ilmu kita gitu, hukum kita misalkan hukum sholat ini kan wajib petang rakaat untuk duhur. Niku lho saged rubah 2 rakaat niku jenenge darurat. Kenapa? Nih kalau musafir kan bisa dikosor. Lah niku jenenge hukum niku al hukmu yaduru ma'ilati. Hukum niku puter balik mengikuti daruratnya, mengikuti ilatnya, mengikuti alasannya. Salat kudu ngadeg. Gitu. Nek mboten sehat ya saged pinarak. Ya, berarti kan hukumnya salat berubah. Asalnya harus berdiri menjadi duduk. Gak iso duduk lho omong niku sare miring. Mboten miring melumah, lha kan berubah-ubah ngoten niku. Niku maksudnya. Lah ilmu niku Gusti Allah mboten enten ngoten niku. Penyebab ngoten niku wong jenenge sumber pun. Wala traulan ora anyar teko alain Gusti Allah, tidak baru. Jadi ilmunya Gusti Allah itu termasuk azali. Jadi tidak baru karakternya. Alain sahwun enggak ada lupa, au ghaflatun to lalai, au jahlun to bodoh, ka ilmina seperti ilmu kita. Ilmu kita kalau ilmu ini dicabut oleh Gusti Allah, ya tolak-tolak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita diberi kecerdasan nih, salah satu kecerdasan itu memahami matematika misalnya. Matematika salah satu contohnya itu ilmu penjumlahan, pengurangan. Nah ini ilmu ini tak mau dicabut oleh Gusti Allah. Kita tidak bisa jual beli. Tuku barang regane 1000, duit 10.000 disusui 100.000 misalnya. Dicabut kemampuan untuk jumlah kurang. Itu salah satu contoh. Dan kecerdasan manusia saat ini luar biasa. Saged ndamel kecerdasan baru. Terus diterapkan ten robot. Luar biasa. Lho niku pun supe, itu juga pemberian Gusti Allah. Jangan terus menguahkan ilmu, menguahkan orangnya, tidak. Bagaimanapun yang lebih istimewanya yang membuat orang itu ya Gusti Allah. Walaisat lan ora ana apa kudratuhu kekuasaan Gusti Allah muhtajatun iku den butuhaken ila alatin. Kekuasaannya Gusti Allah itu tidak memerlukan alat-alat seperti kita pengen sepedaan banter, pengen mlaku banter butuh sepeda motor. Pengen cepet, pengen pesawat. Gusti Allah tidak. Dalam rangka Gusti Allah menghendaki membuat alam itu tidak memerlukan bantuan yang lain.
Nah, ini ingin dijelentrehkan lagi dalam kudrah iradah, kekuasaan Gusti Allah. Awanatan atau bantuan, tidak memerlukan alat yang diperlukan untuk membantu melaksanakan kehendak Gusti Allah dalam hal melaksanakan kekuasaan Gusti Allah. Walaisat iradatulan ora no iradai Gusti Allah, kehendak Gusti Allah li gharadin itu karena sejo minal aghradi saking beberapa saja walaisat hayatu. Dan kehendaknya Gusti Allah tidak ditekan atau diminta oleh orang yang lain, itu tidak. Jadi apa saja yang dikehendaki Gusti Allah, ya itulah kehendak Gusti Allah. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang mampu mendekatkan maupun yang menahan. Nopo mohon kalau sudah dikehendaki Gusti Allah, enggak ada sesuatu yang bisa menyetop. Apa saja yang disetop oleh Gusti Allah, tidak ada sesuatu yang bisa meneruskan. Ngoten lho. Walaisa hayatulan ora napa uripe Gusti gesangi Gusti Allah biruhin kahayatina, itu dengan roh seperti hidup kita. Tidak. Hidupnya Gusti Allah bagaimana? Ya secara zatnya nggak bisa kita bayangkan. Wis titik. Hidup kita lah ada roh, ada jasad. Rohe medal, jasate ana sing utuh, ana sing mboten. Ya. Makam para tembun Simala, selagi ada makam di situ itu berarti jasadnya utuh. Sebab kalau tidak utuh diambil 3 tahun, ada regulasi sekitar 3 tahun atau 4 tahun lupa, itu dibongkar. Kalau utuh dibiarkan, kalau tidak utuh diambil, dikelompokkan jadi satu di tempat yang lain. Lah Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair ini sudah pernah sekali dibuka, ternyata maujud. Syekh Maimun maujud katanya tiang sing tukang bongkar ini lho. Jadi nggak bisa diambil. Jadi yang terpasang di situ, yang apalagi ada namanya, oh jelas utuh. Ada aulia dari Jawa Tengah ini Supi kalau namanya, ada namanya Jawa Jateng mantan. Nah sebegitunya. Walaisam sam'uhu wa basaruhu, ora ono apa pendengarane Gusti Allah, basaruhu lan penglihatane Gusti Allah, wa kalamuhu lan dawuhe Gusti Allah, bijari hatin iku kelawan anggota. Jadi pendengarannya Gusti Allah tidak memerlukan kuping, penglihatannya tidak memerlukan mata, itu tidak. Au muqabilatan lil mubsyirati mubasyirati, dan berhadapan dengan apa yang harus dilihat. Misalkan mata saya bisa melihat kertas ini karena berhadapan. Ini kertas ini saya taruh di belakang sudah tidak tahu. Nah, atau dialang-alang ini sudah tidak tahu. Nah, Gusti Allah tidak akan bersifat seperti itu. Ngoten lho. Walaisa kalamuhu bisutin bisautin, ora ana apa dawuhe Gusti Allah bisautin kelawan swara, wala harfin lan kelawan huruf adidin kang anyar teka lisauti krana nyuwaraaken, wala traulan ora anyar teka baru alaihi atase napa niki kalam as-sukutu apa meneng. Jadi kalamnya Gusti Allah tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada sesuatu yang kita bisa dengar, nggak ada itu. Terus ada yang berhenti, mari bersuara, terus berhenti, terus mulai bersuara lagi. Loh itu kan karakternya Hawadis, karakternya kita. Gusti Allah tidak. Walaisat af'aluhu ta'ala bijari hatin, dan tidak ada karakter dasar perbuatannya Gusti Allah itu memerlukan anggota badan, gitu tidak. Wala bima zajatin, dan tidak bercampuran seperti kita mengangkat barang, 2 orang, 1 nggak mampu terus kerjasama, nah, itu tidak. Ta'ala muhulhur Gusti Allah sapa Allah taala andalika saking jarihah anggota uluwan kang moho luhur kabiron tur moho agung, besar, maha besar. Mohon wadidul mukhalafati utai perlawanane mukhalafah. Mohon niki pertemuan berikutnya. Niki masih ada waktu, nggak tahu berapa menit. Ini saya ingin memberikan kesempatan pada jamaah, barangkali ada 1-2 hal yang bisa menambahkan atau 1-2 hal yang bisa didiskusikan, monggo.
Mungkin masih ada beberapa waktu. Sebab kula nggih pengen mendapatkan sesuatu dari panjenengan sedaya, barangkali ada tambahan-tambahan atau sesuatu yang bisa dibahas. Monggo Bapak Ibu yang saya hormati. Boten enten? Yang barangkali selama ini terganjal, ada yang ingin ditanyakan, barangkali kalau saged jawab, monggo mawon. Kok selama ini kula mawon sing matur ngoten. Mesti kan memberi kesempatan dhateng panjenengan sedaya. Nggih, monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini itu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Nggih. Waktu itu sampai Nabi itu ke langit ketujuh, karena Nabi malaikat Jibril saja nggak bisa sampai ke situ. Nggih. Dan Nabi itu kan menerima perintah sholat itu kan langsung dari Gusti Allah sendiri. Nah, tadi Pak Ustadz kan menjelaskan mengenai zat Allah yang tadi itu kepala kadoin Allah diisi itu Nabi waktu menerima perintah itu tentunya kan Nabi itu bisa berkomunikasi dengan Gusti Allah, sehingga bisa itu mendapat berita sholatnya itu tadinya sekian rakaat, tadinya menjadi 5 rakaat seperti yang kita jelaskan. Nah, itu yang selama ini itu di kajian-kajian Isra Mi'raj itu kayaknya belum pernah dibahas bagaimana cara Nabi berkomunikasi. Apakah Nabi itu bisa mengetahui wujudnya Gusti Allah, terus cara berkomunikasinya itu bagaimana sehingga bisa itu mendapatkan perintah bahwa sholat itu Baik. sementara kan selama ini kan kita kajiannya itu kan kalau kita bisa melihat wujud Allah nanti itu waktu kita sudah ada di surga kita bisa. Tapi ini belum sampai ke tahap itu. Waktu Isra Mi'raj dulu Nabi Muhammad sendiri itu sudah bertemu sama Allah, artinya dia sudah bisa berkomunikasi, dan kalau bisa berkomunikasi tentunya bisa langsung berhadapan dan bisa melihat siapa yang berkomunikasi di hadapannya, bisa berkomunikasi itu. Nggih, alhamdulillah. Niki ada pertanyaan yang bagus, sesuatu yang mengganjal nggih. Selama ini kita sudah memahami peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku langsung bermuajahah kali Gusti Allah. Nggih begitu nggih. Nah, itu bagaimana? Berarti kan Kanjeng Nabi niku yang khawatis, yang baru, tapi bisa bermuajahah dengan Allah yang tidak khawatis. Gitu nggih. Nah, alhamdulillah, ini senang saya dapat. Nabi Musa niku kan pikantuk julukan kalamullah, orang yang bisa diajak bicara oleh Gusti Allah. Gitu, niku kan masyhur. Ketika di Gunung Turisina, niku ketika Gusti Allah akan menjelaskan bahwa akan ada gunung yang digunakan oleh Nabi Musa berkalam dengan Gusti Allah, bukan bermuajah, hanya berkalam saja. Ini salah satu contoh selain Kanjeng Nabi.
Pada saat itu semua gunung itu sing gede-gede niku wah iki aku iki gunung iki yo. Tapi tulisinan niku mboten. Nangis tulisinan niku. Kula niku mboten saged napa-napa mboten mungkin kula dipilih oleh Gusti Allah. Toh pada akhirnya dengan ketawaduan itu gunung tulisinya yang tidak besar tapi dipilih oleh Gusti Allah sebagai tempat Nabi Musa berkalam dengan Gusti Allah. Lah niku ceritanya tulisina. Cerita berikutnya bahwa Gusti Allah bisa berkalam dengan Nabi Musa. Niku sifat pendengarannya Nabi Musa niku ditambahi 1000 kali. Diinkisaf, dibuka karakter pendengaran manusia yang waktu itu ditampilkan oleh Nabi Musa. Dibuka ada tabir 1000 kali. Jadi kemampuan manusia mendengar ini misalkan hanya satu saja, diberi kemampuan 1000 kalinya, itu baru bisa berkalam dengan Gusti Allah. Ini salah satu sifat pendengaran. Nah sekarang kita analogkan, kita kiaskan Kanjeng Nabi ketika bermuajahah, itu kan tidak hanya pendengaran. Lah itu bagaimana? Ya kita tidak bisa bayangkan, itu kan kehendak Gusti Allah. Mengambil makhluknya, diberikan kemampuan bisa bermuajahah dengan Gusti Allah. Itu ya kehendak Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana zatnya Gusti Allah yang bisa dilihat oleh Kanjeng Nabi, yang bisa dihadapi oleh Kanjeng Nabi. Itu rahasia Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah. Kalau saya memahami selama ini begitu. Tidak bisa kita jelaskan untuk ukuran akal kita bagaimana Kanjeng Nabi berhadapan, bermuajahah dengan Gusti Allah. Tidak bisa. Oh malaikat saja nggak bisa. Rajanya malaikat itu, malaikat Jibril, itu merasa derajatnya berbeda dengan Kanjeng Nabi sehingga tidak mampu menghantarkan Kanjeng Nabi bermuajahah langsung dengan Allah. Kan gitu ya ceritanya. Jadi jawabannya bagaimana? Itu ya kita nggak bisa. Ini rahasia Allah. Kita sabar nunggu nanti di surga akan mendapatkan itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang berharap liqa'a rabbih, bermuajahah, bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka beramalah dengan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Gusti Allah dengan segala sesuatu. Ini janji Gusti Allah. Kita sabar, tidak boleh memaksa diri kita untuk memahami bagaimana zatnya Gusti Allah meskipun sudah ada interaksi Gusti Allah dengan Nabi Muhammad. Itu rahasia Nabi Muhammad dengan Gusti Allah. Kita sabar nunggu nanti di surga. Allahumma amin. Kenikmatan paling tinggi di surga ketika bermuajahah dengan Gusti Allah. Nggak ada kenikmatan yang melebihi itu. Ya gimana itu? Ya belum tahu kita. Melebihi nikmatnya tidur, melebihi nikmatnya makan, melebihi nikmatnya minum, belum saja melebihi kenikmatan hubungan suami istri. Kan hanya 4 itu kenikmatan surga yang dicicipkan di dunia ini. Makan, tidur, kumpul suami istri, minum. Makan, minum, tidur, kumpul suami istri. Itu kenikmatan surga yang dicicipkan oleh Allah untuk bisa dinikmati di dunia. Lah nanti di surga itu kalah itu dengan nikmat-nikmat yang lain. Dengan apa ini nikmat yang liqa arabi, ketemu dengan Gusti Allah itu mengalahkan semua jenis nikmat. Dan kita belum tahu nikmat apa saja yang akan diberikan oleh Allah. Wong bayangkan insyaallah ya, nikmatnya minum air telaga itu bisa menghilangkan rasa haus selamanya. Manisnya lebih manis dibanding madu, harumnya lebih harum. Wah, itu kan sudah melebihi kapasitas kenikmatan di dunia. Pada satu nikmat air telaga Kausar misalkan. Inna a'tainakal kausar itu. Jadi ngonten Bapak sing kula
Yang saya pahami selama ini, kalau kita memaksakan ingin tahu, belum bisa. Kita sabar. Nggih. Saya melihatnya itu dari sisi Nabi sendiri. Nabi kok bisa mendapatkan keputusan Inilah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kok Nabi bisa? Ngoten nggih. Nah, ini sudah barang tentu itu kehendak Allah. Nabi itu insan kamil, manusia sempurna. Tidak ada yang bisa melebihi kesempurnaan Kanjeng Nabi. Nun sewu saja ini, sampai nun sewu saja pipisnya Kanjeng Nabi itu loh, istimewa. Enten sebuah cerita, sebuah hadis, suatu saat musim dingin, nun sewu saja, Nabi tetoyo, pipis lah, pipis bahasa halusnya itu toyo. Diwadahi wadah, tak dijelaskan wadah itu berupa apa. Terus di pagi hari nggak ada. Ditanya, kemana itu? Kalau minum Nabi, ada sahabat yang menjawab, diminum. Nabi mendel mau, Nabi diam saja. Sampai sebegitunya. Segala sesuatu yang keluar dari jasad Kanjeng Nabi itu istimewa, meskipun pipis. Kanjeng Nabi kalau mau itu berebut nadai. Luar biasa. Itu loh meludah itu. Para sahabat berebut menadai. Luar biasa nikmatnya jadi sahabat itu. Kalau kita diberi kesempatan untuk bisa pergi ke museum yang ada rambutnya Gusti Allah, itu luar biasa. Ciumlah. Itu berarti DNA atau mikroorganisme masuk di tubuh kita kalau kita bisa. Makanya kalau kita riwa-riwi di raudhah, riwa-riwi di belakangnya makam Nabi, itu nuansa jasad Kanjeng Nabi sudah masuk di tubuh kita. Kanjeng Nabi dulu pernah dawuh, man sofahani, au sofahaman sofahani, dakhalal jannah. Sapa wonge sing ngapunten. Siapa orang yang pernah bersalaman dengan saya atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan saya, dakhalal jannah, masuk surga. Ini menurut teori fisika sangat masuk akal. Orang kalau sudah bersentuhan, ini kan medan magnet mikro reniknya itu kan sudah bersentuhan, sudah menyatu. Ditularkan pada yang lain, menyatu yang lain. Kalau sudah menyatu yang lain, ya itu kelompok. Sudah masuk cengkean, masuk komunitas yang akan masuk surga. Gitu. Panjenengan kalau bisa menikmati, mencium hajar aswad, berhusnuzonlah, kita akan ke surga. Karena itu material surga. Kita sudah bersentuhan dengan, makanya mau sing rajin bersalaman dengan orang-orang alim. Orang-orang alim meskipun kadang tidak fisik salaman dengan Kanjeng Nabi, secara runtut sampai Kanjeng Nabi nyambung gitu. DNA kan nyambung, Pak. Sekarang kan sedang gencar membahas DNA, nyambung terus niku. Luar biasa kehendak Gusti Allah niku. Jadi seperti itu, Pak. Karena itu kehendak Gusti Allah. Apalagi ada cerita-cerita sebelum Isra dibuka ini dirsii, ya jelas bersih Pak. Jasad Nabi itu luar biasa bersih. Jasad surga itu. Pun. Nggih, mugi-mugi saged menambahkan kepuasan pemahaman kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah bihamdik, syadallah la ilaha illallah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.